Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ketersediaan peserta untuk mengikuti webinar kami yang bertajuk penyuluhan lingkungan sehat di masa pandemi. Dengan kelompok-kelompok kami, teman-teman yang saya banggakan, Geraldo Lamandasa Sarjana Kedokteran, Tiara Hanani binti Zamzuri Sarjana Kedokteran, Nur Ain Fatihah binti Ibrahim Sarjana Kedokteran, dan saya Stefani Mariambula Sarjana Kedokteran. Untuk sesi sambutan dari Dr. Erna sudah diberikan, kami akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu lingkungan dan kesehatan masyarakat ini merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, terutama di masa pandemi ini, sehingga kelompok kami akan memberikan penyuluhan mengenai lingkungan sehat selama pandemi. Yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya Dr. Mudagera setelah video yang akan kami putar. Ya, videonya bisa putar. Ya, selanjutnya untuk presentasi dia akan dibacakan oleh teman saya, Dr. Muda Geraldo. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Jadi seperti yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan. Nah, karena di sini karena adanya pandemi COVID-19. Nah, kita lihat bahwa penyebaran COVID ini sangatlah cepat. Nah, hingga sekarang tercatat pada data WHO itu di seluruh dunia sudah mencapai 43,5 juta kasus. Jadi COVID-19 ini merupakan coronavirus disease yang pertama kali ditemui pada tahun 2019. Kita perlu mengetahui dan mengenali gejala-gejala dari COVID-19 ini dan bagaimana cara penularan. Nah, jadi di sini untuk gejala klinis dari COVID-19 ini dia ada demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan seperti sesak napas. Nah, kemudian bagaimana sih cara penularan dari COVID-19 ini? Jadi penularan COVID-19 ini bisa melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian bisa juga dari kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dengan orang lain. Oke, nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Muda Tiara. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dengan penyakit zoonosis. Nah, pertama itu, apa itu penyakit zoonosis? Dari World Health Organization atau WHO 2005 menyatakan zoonosis itu adalah suatu penyakit yang secara alamiah dapat menular di antara hewan vertebrata dan manusia. Jadi dia itu penyakit alamiah dari hewan domestik atau hewan liar ke manusia. Nah, melewat apa ditularkan? Bisa dari berbagai macam. Antara contohnya dari kontak langsung, gigitan serangga, atau mengkonsumsi daging-daging yang tidak matang, dan bisa dari konsumsi dari satwa liar. Yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun kesehatan sendiri seringkali menjadi dampak dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan di sekitarnya. Padahal kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam keterlangsungannya dengan beberapa faktor terkait. Di mana di sini ada sebuah teori dari teori klasik Bloom yang menyatakan bahwa suatu derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, di mana 4 faktor itu secara berturut-turut adalah faktor genetik atau keturunan, bisa juga ada faktor kedua yaitu pelayanan kesehatan. Di sini yang dimaksudkan itu adalah pelayanan kesehatan dari yang terpadu seperti puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada masyarakat. Faktor ketiga yaitu adalah faktor perilaku atau gaya hidup. Nah, di sini yang saya tekankan adalah faktor keempat yaitu lingkungan, yang dimana dikaji dari keterkaitannya dengan intervensi yang dilakukan manusia ataupun kejadian alam yang alamiah seperti badai ataupun gempa bumi, tanah longsor, di mana keempat determinan tersebut ini saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Ini seperti yang kita ketahui sendiri, lingkungan itu memiliki beberapa unsur di dalamnya seperti hewan, tumbuhan, di mana bila kita menjaga suatu ekosistem, kita juga menjaga suatu rantai kehidupan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, di mana intervensi ekosistem seperti penjualan hewan secara gelap, pengkonsumsian hewan-hewan eksotis. Di sini hewan eksotis itu yang dimaksud adalah hewan-hewan yang adanya harusnya di alam liar, tapi
dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk fenomena-fenomena lingkungan di sekitar kita ini yang terbaru itu ada salah satu contohnya adalah kasus gletser di Alaska, di mana para ilmuwan telah memperingatkan dampak dari pencairan gletser atau gunung es di Alaska ini dapat menyebabkan tsunami besar atau disebut dengan mega tsunami. Selanjutnya untuk lingkungan sehat sendiri itu di mana adanya suatu deforestasi hutan yang merupakan hutan sendiri itu merupakan suatu ekosistem kompleks yang mempunyai pengaruh terhadap hampir setiap spesies yang ada di bumi. Dan kerusakan hutan dengan seluruh komponen biofisikanya pun ini secara tidak langsung telah berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global. Maka dari itu, kelompok kami di sini mengharapkan setelah adanya penyuluhan ini, pengetahuan serta peranan kita dalam menjaga suatu ekosistem yang saling memiliki keterkaitannya dan menjadi semakin meningkat. Dan juga diharapkan di sini pengetahuan ini tidak hanya mungkin berhenti hanya sampai di sini, tapi menjadi suatu awal untuk penyebaran informasi yang diberikan dari peserta penyuluhan kepada sosial di sekitarnya. Jaga lingkungan hidup kita ya Dok, ya, di mana merupakan karunia dari Tuhan. Makanya kami akhiri dengan mari kita menjaga hutan dan lingkungan kita, karena kelak mereka lah yang akan nantinya akan menjaga anak cucu kita di masa depan. Seperti itu mungkin Dok. Ya baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kesediaannya mendengar penyuluhan daripada kami dari Fakultas Kedokteran Untrida, khususnya Departemen Public Health yang dimotori oleh adik-adik dokter muda kami. Ya, mudah-mudahan peran daripada Fakultas Kedokteran Untrida dan melalui dokter-dokter muda yang bakal menjadi dokter-dokter yang akan berkecimpung di masyarakat memberi manfaat atas penyuluhan pada siang hari ini.